Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas tentang perkembangan jiwa beragama masa anak-anak. Nah, pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material fisiologis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar dan bertambahnya ukuran fisik dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi meluas, dan sebagainya. Lalu perkembangan merupakan perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak didik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada agama anak-anak dan remaja mengalami perkembangan selain dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan anak, perkembangan fisik dan psikis dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik. Selanjutnya, perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya, konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Pada masa remaja, para ahli jiwa juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam membentuk permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi basah pada pria. Lalu kejadian yang menentukan ini tidak sama sekali antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun, ada pula yang umur 13 tahun, dan ada pula yang sampai 15 tahun. Nah, sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohani mereka, agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Dimaksud penghayatan para remaja terhadap ajaran agama yang tidak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Lalu perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai secara fisik yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran. Dalam realitasnya, usia dewasa tidak menjadi ukuran dan jaminan seorang menjadi kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan kepribadiannya masih belum dewasa dan masih amatir. Umur kalender atau umur seorang dewasa belum tentu sejalan dengan kedewasaan kepribadiannya. Nah, lalu banyak yang telah melewati umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender atau umur masyarakat. Namun di kehidupan agama mereka masih belum matang. Ada pula remaja yang berumur di bawah 23 tahun yang telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan, motivasi, pengalaman hidup, dan keadaan lingkungan sosial budaya. Lalu tahap periodisasi manusia. 1. Tahap asuhan 0, sampai 25 2 tahun atau disebut dengan fase nonates, melalui dari kehadiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengiqomahkan telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian akikah sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak. Memberi nama anak yang baik Allah dan sebagai bentuk
pengorbanan orang tua kepada anak, memberikan namanya membiasakan hidup bersih, memberi ASI sampai umur 2 tahun, memberikan makanan yang halal dan baik. Yang kedua, pendidikan jasmani dan pelatihan panca indera, itu dari umur 2 sampai 12 tahun atau disebut dengan fase anak-anak, yaitu mulai dari masa non-tes sampai pada masa posisi mimpi basah atau pubertas. Nah, pada masa ini anak melalui potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, pembimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Lalu yang ketiga, ada tahap membentuk watak dan kepribadian pendidikan agama. Nah, ini pada umur 12 sampai 20 tahun atau disebut sebagai fase tamyiz, atau mampu membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, atau sebut dengan fase baligh nih, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Fase ini ditandai dengan dua hal, yaitu pemahaman yang mencapai melalui pendaya gunaan akal, karena dengan akal tersebut seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Nah, setelah ini juga adanya perubahan biologis yang drastis, seperti postur tubuh hampir menyamai dengan orang dewasa, meskipun kematangan jiwanya belum mengimbanginya. Lalu di sini ada tahap 4 atau tahap kematangan, ini dari umur 20 sampai 30 tahun. Nah, tahap ini anak yang telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya, bukan dalam fase menjadi remaja ke dewasa. Ini yang benar-benar dewasa menjadi seorang yang dewasa. Nah, fase ini mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Nah, fase ini juga mereka memiliki kematangan dalam bertindak. Nah, bersiap dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Dan yang kelima, ada tahap kebijaksanaan, atau dalam hal ini dari umur 30 sampai ia meninggal. Nah, fase ini mereka yang telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Nah, proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara mengingatkan mereka agar berkenan, sedekah, dan zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu didamatikannya kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayat. Lalu ada fase perkembangan anak, jika dijelaskan bahwa dimaksud dengan masa anak-anak adalah masa sebelum umur 12 tahun. Nah, kalau sudah umur 12 tahun itu dimasukinnya menjadi fase remaja. Nah, anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya. Pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama suatu yang asing dan tidak dikenalinya, serta diragukan kebaikan nilainya. Tidak ada perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman akan membawanya ke sana. Nah, baik pengalaman itu menyenangkan maupun pengalaman yang menyedihkan, menyusahkan. Namun setelah anak-anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya atau lingkungannya disertai oleh emosi atau perasaan tertentu, dan makin lama makin meluas, maka mulailah perhatian terhadap kata Tuhan itu tumbuh dalam dirinya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, ini perkembangan individu tentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nah, ada juga lingkungan yang bersifat abstrak nih di sini, antara lain itu situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi, adat istiadat, serta ideologi atau pandangan hidup.
Lalu ada yang namanya perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak atau the fairy tale stage atau tingkah dongeng. Nah, konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi, khayalan, dan emosi, sehingga dalam menanggapi agama anak masih menggunakan konsep fantastis atau khayalan. Nah, yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal, cerita akan nabi yang dikhayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Nah, pada usia ini diperhatikan anak lebih tertuju pada para pemuka agama pada isi ajarannya, dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa kanak-kanak karena sesuai dengan jiwa anak-anakannya. Nah, dengan cara sendiri anak mengungkapkan pandangan teologisnya, pernyataannya, dan ungkapan tentang Tuhan lebih bernada individual atau emosional dan spontan, tapi penuh dengan teologis. Lalu ada the realistic stage atau tingkat kepercayaan. Nah, lalu pada tingkatan ini pemikiran anak tentang ketuhanan, baik sebagai Bapa, beralih pada Tuhan atau sebagai pencipta. Hubung dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terhadap satu hal yang perlu digarisbawahi pada anak-anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajar bila anak tersebut harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Selanjutnya the individual stage atau tingkat individu. Nah, pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan kooperatif dan dengan dipengaruhi sebagai kecil fantasi. Yang kedua ada konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan C, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka menghayati ajaran agama tersebut. Nah, Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada anak menjadi 4 bagian. Yang pertama pada fase kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan roh pada bayi. Nah, lalu ada fase bayi. Fase yang kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak, namun isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis seperti mendengarkan azan dan iqamah saat kelahiran anak. Lalu ada fase kanak-kanak. Masa yang ketiga ini tersebut merupakan saat yang tepat untuk menamakan nilai keagamaan. Pada fase ini anak-anak sudah mulai bergaul di dunia sekelilingnya, dan pergaulan ini ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Lalu yang ketiga masa anak sekolah. Nah, seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektual yang semakin berkembang.